Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wijayanti. Saya mahasiswa dari Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode pengajaran yang berfokus pada kampus. Menurut Dunbar tahun 98, ada 5 perspektif tentang pengajaran. Yang pertama itu transmisi atau penyampaian konten yang efektif dengan pendekatan objektivitas. Yang kedua itu magang, modeling cara menjadi atau belajar sambil melakukan di bawah pengawasan. Yang ketiga, perkembangan menumbuhkan cara berpikir atau konstruktivisme atau kognitivisme. Yang keempat, memelihara, memfasilitasi efektisasi dari atau prinsip dasar dari MOOC konektivitas. Yang kelima, reformasi sosial, mencari masyarakat yang lebih baik. Asal-usul model desain ruang kelas. Pada gambar ini adalah keputusan desain yang diambil lebih dari 150 tahun yang lalu. Itu tertanam dalam sosial, konteks ekonomi, dan politik pada abad ke-19. Namun, selama rentang 150 tahun, masyarakat mengalami perubahan. Banyak dari faktor ini atau kondisi tidak ada lagi, sementara yang lain bertahan, tetapi seringkali dengan cara yang kurang dominan daripada di masa lalu. Sehingga model desain ruang kelas muncullah. Model ruang kelas adalah contoh yang sangat bagus untuk pendidikan atau pengajaran pada saat itu. Ceramah transmisif atau belajar dengan mendengarkan. Definisi ceramah adalah kurang lebih merupakan eksposisi berkelanjutan oleh seseorang pembicara yang ingin agar audiensnya mempelajari sesuatu, menurut Bild tahun 2000. Definisi khusus ini penting karena mengecualikan konteks di mana kuliah sengaja dirancang untuk terganggu oleh pertanyaan atau diskusi antara pengajar dan siswa. Asal-usul ceramah. Ceramah transmisif dapat ditelusuri kembali sejauh zaman Yunani dan Romawi kuno, dan tentu saja dari setidaknya awal dari Universitas Eropa pada abad ke-19. Istilah kuliah berasal dari bahasa Latin yang artinya bacaan. Pada abad ke-13, sebagian besar buku sangat langka. Mereka dibuat susah payah dan diilustrasikan oleh para biksu, seringkali dari fragmen atau koleksi sebelumnya dan gulungan yang sangat langka dan berharga dari zaman Yunani atau Romawi kuno, atau diterjemahkan oleh sumber-sumber Arab karena banyak dokumentasi dihancurkan di Eropa pada saat itu. Perpustakaan dan koleksinya menjadi penting untuk universitas dan para profesor sehingga meminjam dan membacakan buku-buku kepada mahasiswanya. Muncul tradisi lisan dari mulut ke mulut sehingga pada saat itulah metode ceramah muncul dan banyak digunakan. Apa yang dikatakan penelitian tentang efektivitas kuliah? Efektivitas kuliah menurut Bild tahun 2000, ceramah sama saja efektifnya dengan metode lain untuk mengirimkan informasi. Kebanyakan kuliah tidak seefektif diskusi untuk mempromosikan pemikirannya. Kuliah umumnya tidak efektif untuk mengubah sikap atau nilai atau untuk membangkitkan minat dalam subjek. Terakhir, kuliah relatif tidak efektif untuk mengajarkan keterampilan atau perilaku. Yang selanjutnya, apakah teknologi baru membuat kuliah lebih relevan? Selama bertahun-tahun, institusi telah melakukan investasi besar-besaran dalam menambahkan teknologi untuk mendukung perkuliahan, seperti presentasi, PowerPoint, beberapa proyektor, dan layar, untuk merekam tanggapan siswa. Memungkin untuk siswa mengomentari pada saat kuliah. Semuanya sudah dicoba. Siswa telah diminta untuk membawa tablet atau laptop ke kelas dan universitas. Namun demikian, pada hasilnya tetaplah kurang efektif dan membanyak kasus. Selanjutnya, ceramah
Seminar dan tutorial interaktif belajar sambil berbicara. Dasar teori dan penelitian untuk dialog dan diskusi. Penelitian Ed Lewis dan Peterson tahun 2004 menunjukkan bahwa serta kemampuan awal siswa memotivasi belajar berbagi faktor lain untuk mempengaruhi pendekatan belajar siswa. Di dalam khususnya pendekatan permukaan untuk belajar lebih sering ditemukan ketika ada fokus pada transmisi informasi, tes yang mengandalkan terutama pada memori, kurangnya interaksi dan diskusi. Di sisi lain, pendekatan pembelajaran yang lebih dalam ditemukan ketika ada fokus pada pemikiran, diskusi di kelas, penilaian berdasarkan analisis, sintesis, perbandingan, dan evaluasi. Seminar dan tutorial. Seminar adalah pertemuan kelompok, baik tatap muka atau online di mana sejumlah siswa berpartisipasi di setidaknya seaktif guru, meskipun guru mungkin bertanggung jawab atas desain kelompok pengalaman seperti memilih topik yang memberikan tugas kepada masing-masing siswa. Tutorial adalah sesi satu-satu antara guru dan siswa atau kelompok yang sangat kecil. Seminar dapat berkisar dari 6 siswa atau lebih hingga 30 siswa dalam kelompok yang sama. Apakah seminar merupakan metode praktis dalam sistem pendidikan masif? Seminar cukup fleksibel untuk ditawarkan di dalam kelas atau di kelas atau online, tergantung kebutuhan siswanya. Mereka mungkin paling baik digunakan ketika siswa telah melakukan pekerjaan individu sebelum seminar. Namun yang paling penting adalah kemampuan guru untuk mengajar berhasil dengan cara ini dan membutuhkan keterampilan yang berbeda dari ceramah transitif. Semakin kita bergerak menuju pendekatan seminar untuk mengajar dan belajar jauh dari besar kuliah transmisif, semakin baik jika kita ingin mengembangkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Selanjutnya, magang. Belajar sambil melakukan. Pentingnya magang sebagai metode pengajaran. Magang adalah cara khusus untuk memungkinkan siswa belajar sambil melakukan. Hal ini sering dikaitkan dengan pelatihan kejujuran di mana pedagang yang lebih berpengalaman atau pekerja harian model perilaku magang mencoba untuk mengikuti model dan pekerja harian memberikan umpan balik. Magang adalah metode yang paling umum digunakan untuk melatih instruktur pendidikan pasca sekolah menengah dalam mengajar. Fitur utama magang. Menurut Part dan Joss 98, fitur utama magang yaitu praktisi utama. Yang pertama, memiliki jumlah besar pengetahuan di bidang keahlian mereka dan mampu menerapkan pengetahuan itu dalam pengaturan praktik yang sulit. Yang kedua, memiliki skema yang terorganisir dengan baik dan mudah diakses, atau peta kognitif yang memfasilitasi perolehan informasi baru. Yang selanjutnya memiliki reporter, strategi yang dikembangkan dengan baik untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Selanjutnya termotivasi untuk belajar sebagai bagian dari proses pengembangan identitas mereka dalam komunitas praktik mereka. Yang terakhir, sering menampilkan pengetahuan tacit. Magang universitas. Menurut Part dan Joss, memberikan contoh nyata tentang bagaimana model magang ini dapat bekerja untuk seorang profesional universitas pemula. Mereka berpendapat bahwa untuk magang kognitif, penting untuk membuat forum atau serangkaian peluang untuk mengartikulasikan diskusi dan berpartisipasi otentik dalam realitas praktik dari dalam praktis. Bukan hanya dari satu sudut pandang, hanya dari keterampilan aktif seperti itu dan pengalaman berlapis dalam kumulatif berula pemula bergerak menuju penugasan. Tantangan utamanya dalam model pemagangan di lingkungan universitas adalah tidak biasanya diterapkan secara sistematis, namun harapan bahwa guru muda atau baru universitas akan secara otomatis belajar bagaimana mengajar hanya dengan mengamati profesor mereka sendiri mengajar meninggalkan terlalu banyak kesempatan.
Magang di lingkungan pembelajaran online. Model pengajaran magang dapat bekerja dalam konteks tatap muka dan online, tetapi jika ada komponen online biasanya bekerja paling baik dalam format hibrida. Salah satu alasan mengapa beberapa institusi memindahkan lebih banyak materi secara online dalam program magang adalah karena elemen pembelajaran kognitif di banyak perdagangan profesi telah meningkatkan pusat. Terus komponen akademiknya dari pemagangan ini biasanya dapat ditangani dengan baik secara online dan memungkinkan peserta magang untuk mempelajari komponen ini ketika mereka tidak bekerja, sehingga menghemat waktu pemberi kerja juga. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahannya. Jadi kalau kekuatannya itu pengajaran dan pembelajaran sangat tertanam dalam konteks yang kompleks. Selanjutnya itu memanfaatkan waktu para ahli secara efisien. Yang ketiga, memberi pembelajaran model atau tujuan yang jelas untuk dicita-citakan. Yang keempat, membudayakan peserta didik dengan nilai dan norma perdagangan sesuai dengan profesinya. Dan kelemahannya yaitu yang pertama, sebagian besar pengetahuan master bersifat diam-diam. Yang kedua, para ahli sering mengalami kesulitan dalam mengungkapkan secara sadar. Yang ketiga, program magang kejujuran tradisional memiliki tingkat atrisi yang sangat tinggi. Dan keempat, dalam perdagangan atau pekerjaan yang mengalami perubahan cepat di tempat kerja, modal magang dapat memperlambat adaptasi atau perubahan dalam metode kerjanya. Selanjutnya, prinsip desain inti. Dari prinsip desain experiential learning ini, yang pertama itu ada eksperimen aktif, kedua pengalaman konkret, yang ketiga observasi relatif, dan yang keempat konseptualisasi abstrak. Yang selanjutnya, model desain eksperimental. Ada pekerjaan laboratorium, bengkel atau studio, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis kasus, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis inquiry. Selanjutnya, pembelajaran berdasarkan pengalaman dalam lingkungan pembelajaran online. Pendukung pembelajaran pengalaman seringkali sangat kritis terhadap pembelajaran online, karena menurut mereka tidak mungkin untuk menanamkan pembelajaran dalam contoh dunia nyata. Namun ini adalah menyederhanakan yang berlebihan dan ada konteks di mana pembelajaran online, pembelajaran pengalaman dalam semua variasinya, yaitu yang pertama itu ada pembelajaran campuran atau terbalik. Yang kedua sepenuhnya online. Pembelajaran online dapat digunakan untuk mensimulasikan kondisi nyata atau mengurangi waktu untuk menguasai suatu keterampilan. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan model experiential learning. Kelemahannya, pendekatan pembelajaran experiential membutuhkan penataan ulang pengajaran yang cukup besar dan banyak perencanaan terperinci jika kurikulum ingin sepenuhnya tercakup. Ini biasanya yaitu berarti pelatihan ulang, fakultas yang ekstensif, dan orientasi serta persiapan siswa yang cermat. Bentuk pembelajarannya, pengalaman dapat dan memang memiliki bimbingan yang kuat dari instruktur dan kita harus sangat berhati-hati ketika membandingkan kelompok yang cocok bahwa tes pengetahuan pencakup pengukuran keterampilan yang decline. Serta kekuatannya, metode pembelajaran, bagaimana seseorang mengevaluasi desain pembelajaran pengalaman. Sebagian bergantung pada posisi epistemologis seseorang. Yang ketiga, konstruktivitas sangat mendukung model pembelajaran pengalaman, sedangkan mereka yang memiliki posisi objektivitas yang kuat biasanya sangat skeptis terhadap efektivitas pendekatan ini. Yang ketiga, ada bukti bahwa experiential learning ketika dirancang dengan benar sangat menarik bagi siswa dan mempengaruhi ke memori jangka panjang yang lebih baik.
Selanjutnya, model pengajaran pengasuhan dan reformasi sosial atau belajar dengan perasaan. Perspektif pengasuhan dalam mengajar dapat dipahami dengan baik dalam kaitannya dengan peran orang tua. Menurut Part tahun 98, mengharapkan orang tua yang sukses untuk berempati dengan anak mereka dan bahwa mereka akan memberikan bimbingan yang baik, welas asih. Terus selanjutnya perspektif reformasi sosial. Menurut Part tahun 98, guru yang memegang perspektif informasi sosial paling tertarik untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan memandang pengajaran mereka sebagai kontribusi untuk tujuan itu. Perspektif mereka unik berupa didasarkan pada cita-cita yang dinyatakan secara eksplisit atau seperangkat prinsip yang terkait dengan visi tatanan sosial yang lebih baik. Sejarah dan revitalisasi untuk konektivitas. Perspektif pengasuhan dan reformasi sosial tentang pengajaran penting adalah karena mereka mencerminkan banyak asumsi atau keyakinan seputar konektivitas. Menurut memang pada awal 1971, Illich membuat pernyataan luar biasa ini untuk penggunaan teknologi canggih untuk mendukung jaring pembelajaran, yaitu pengoperasian jaringan per-matching akan sederhana, penggunaan akan mengidentifikasi dirinya dengan nama dan alamat yang menggambarkan aktivitas yang dia cari, sebuah komputer akan mengirimkan kembali nama dan alamat semua orang yang telah memasukkan deskripsi yang sama. Sungguh menakjubkan bahwa utilitasnya sederhana, seperti itu tidak pernah digunakan dalam skala luas untuk aktivitas yang dihargai publik. Terus, yang selanjutnya, peran peserta didik dan guru. Dari semua perspektif pengajaran, keduanya adalah yang paling berpusat pada peserta didik. Mereka didasarkan pada pandangan yang sangat optimis tentang sifat manusia, bahwa orang akan mencari dan mempelajari apa yang mereka butuhkan dan akan menemukan dukungan yang diperlukan dari pendidik yang peduli dan berdedikasi dan dari orang lain dengan minat yang perhatian yang sama. Bahwa individu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti dengan kebutuhan pendidikan mereka sendiri. Dalam masing-masing dari dua perspektif ini, ada perbedaan pandangan tentang sentralitas guru untuk keberhasilan pembelajaran. Kekuatan dan kelemahan dari kedua pendekatan ini. Yang kelemahannya, guru dalam pendekatan pengasuhan perlu menghadapi pendekatan yang berdedikasi tinggi dan tidak mementingkan diri sendiri dengan mengutamakan tuntunan dan kebutuhan siswa. Ini sering berarti bagi guru yang ahli dalam bidangnya menahan transmisi dan berbagi pengetahuan mereka sampai pelajar siap, sehingga menyangkal banyak ahli mata pelajaran identitas mereka sendiri dan kebutuhan untuk sebagian besar. Seperti semua pendekatan pengajaran lainnya, perspektif pengasuhan didorong oleh sistem kepercayaan yang sangat kuat, yang belum tentu dimiliki oleh pendidik lain atau orang tua atau bahkan peserta didik dalam hal ini. Kelemahannya, perspektif pengasuhan dan reformasi sosial tampaknya bekerja dengan baik untuk banyak orang dewasa khususnya, dan pendekatan pengasuhan juga bekerja dengan baik untuk anak-anak yang lebih kecil. Pengasuhan adalah pendekatan yang telah banyak diadopsi dalam pelatihan perusahaan tingkat lanjut di perusahaan seperti Google, seperti dalam pendidikan yang dewasa informal. Menurut Tan tahun 2012.
Kesimpulan utamanya, kaitan epistemologi dan teori pembelajaran dan metode pengajaran yang pertama itu ada praktisisme mengalahkan ideologi dalam pengajaran. Meskipun sering ada hubungan langsung antara metode pengajaran, teori pembelajaran, dan posisi epistemologi, hal ini tidak selalu terjadi. Sangat menggoda untuk mencoba menyusun tabel dan dengan rapi memasukkan setiap metode pengajaran ke dalam teori pembelajaran tertentu dan setiap teori ke dalam epistemologi tertentu, tapi sayangnya pendidik tidak serapi ilmu komputer sehingga akan menyesatkan untuk mencoba melakukannya. Klasifikasi ontologis langsung, misalnya kuliah transmisif, mungkin terstruktur sedemikian rupa untuk memajukan kognitivitas daripada pendekatan behavioris untuk belajar, atau sesi kuliah dapat menggabungkan beberapa elemen seperti transmisi, informasi, belajar, dan melakukan dan diskusi. Yang selanjutnya, metode pengajaran tidak ditentukan oleh teknologi. Dalam banyak hal metode pengajaran, teori pembelajaran, dan epistemologi tidak tergantung pada teknologi atau media penyampaian tertentu. Meskipun kita tahu bahwa teknologi dapat digunakan untuk mengubah pengajaran dan teknologi tertentu akan dalam beberapa hal. Kasus lebih jauh, yaitu satu metode pengajaran lebih mudah daripada metode lainnya, tergantung pada karakteristik atau kemampuan teknologi itu sendiri. Dengan demikian, guru menyadari tidak hanya beragam metode pengajaran, tetapi juga teori pembelajaran dan landasan epistemologinya akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana pengajaran dalam konteks tertentu. Terakhir, mengaitkan metode pengajaran dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Tujuan utamanya yaitu untuk memungkinkan Anda sebagai guru mengidentifikasi metode pengajaran di kelas yang paling mungkin untuk mendukung pembangunan pengetahuan dan keterampilan yang akan dibutuhkan siswa atau pelajar di era digital. Pertama, kita dapat mengidentifikasikan sejumlah jenis keterampilan yang dibutuhkan: keterampilan konseptual, pengembangan atau pribadi, digital, manual, dan praktis. Pada di era digital, memiliki metode pengajaran tertentu seperti seminar atau magang saja tidak akan cukup. Hal ini diperlukan untuk menyediakan lingkungan belajar yang kaya bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan, seperti yang mencakup relevansi, kontekstual, dan kesempatan untuk praktek, diskusi, dan umpan balik. Akibatnya, kita cenderung menggabungkan metode pembelajaran yang berbeda. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.